Shalom, halo anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya Om Sigit berharap semuanya luar biasa. Nah, Om Sigit hari ini akan cerita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa, terus kemudian kita akan memuji Tuhan. Ya, mari semuanya lipat tangan di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anak hari ini, supaya dalam keadaan apapun mereka tetap sehat, tetap sukacita, oleh karena pemeliharaan Tuhan. Ajarkan kami tetap taat untuk bisa beribadah meskipun di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sebelum kita dengar cerita, kita akan naikkan pujian ini sama-sama ya. Bersukacita, oh yo bersukacita, oh yo bersukacita, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yo bersukacita, oh yo bersukacita, oh yo bersukacita, sebab Dia tebus dosaku. Kasihnya pada kita membebaskanku. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik, bebaskan kita. Nah, puji Tuhan, kita sudah menyanyi bahwa ayo kita tetap bersukacita apapun keadaannya. Karena apa? Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik sekalian, pada pagi ini Om mau cerita tentang kisah ketaatan Musa. Ayo, siapa yang kenal Musa? Musa itu siapa? Dia mempunyai kakak juga. Namanya siapa? Mari kita akan simak sama-sama. Jadi anak-anak sekalian, Musa ini adalah yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin siapa? Bangsa Israel. Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Memimpin kemana, anak? Memimpin keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu adalah tanah yang bukan miliknya mereka. Mereka di sana dijajah. Ya, makanya Tuhan mengutus Musa untuk keluar daripada tanah Mesir. Nah, Musa memiliki seorang kakak. Namanya siapa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Huruf pertamanya H. Ya, betul. Harun. Jadi Harun ini adalah kakak Musa. Tetapi yang memimpin adalah Musa. Tetapi kakaknya adalah membantu Musa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, ketika di Mesir, mereka mau keluar susah banget. Karena Fir'aun, pemimpin Mesir, tidak mau orang Israel keluar. Kenapa? Karena orang Israel di Mesir itu dikerja paksa untuk membangun apapun yang ada di Mesir, padahal bukan tanah mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya yang tertindas? Akhirnya muncullah bahwa melalui Musa dan Harun, Tuhan melakukan mujizat 10 tulah. Hafal nggak 10 tulah ini, anak? Kita mulai dari yang pertama. Tulah yang pertama adalah apa? Air berubah menjadi darah. Yang kedua apa? Kata, memenuhi semua penjuru Mesir. Yang ketiga adalah debu. Di Mesir berubah menjadi nyamuk. Kita semuanya nggak suka sama nyamuk. Yang keempat, ribuan lalat ikat bermunculan dan memenuhi semua penjuru Mesir, kecuali tempat yang dihuni oleh
bangsa pilihan Tuhan. Selanjutnya muncul penyakit sampar pada semua ternak, sehingga semua ternak mati. Selanjutnya tidak sampai di situ, Tuhan mengadakan tulah lagi, muncullah bara atau bisul pada manusia juga binatang yang ada di Mesir. Kemudian muncul hujan es yang disertai dengan api. Kemudian muncul belalang yang banyak dan menghabiskan semua tumbuhan di wilayah Mesir. Kemudian Mesir menjadi gelap gulita selama 3 hari penuh. Yang terakhir, semua anak sulung yang ada di Mesir mati. Akhirnya Fir'aun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel udah sukacita, ayo kita keluar dari Mesir, kita menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi ternyata hanya sementara. Ternyata mereka mengejar, sesampainya mereka di depan itu adalah Laut Merah. Bagaimana Musa dan Harun serta umat Israel waktu itu kebingungan, bagaimana ini? Ada yang mereka, baik kita kembali saja ke Mesir. Tetapi Musa berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan tongkatnya Musa membelah Laut Merah, sehingga bangsa Israel bisa lewat dan bangsa Mesir tidak bisa mengejar. Dan kemudian bangsa Mesir, prajuritnya itu akhirnya tenggelam di laut. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar kenapa Musa disertai oleh Tuhan. Karena Musa setia. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Musa setia melakukan apapun yang diucapkan Tuhan. Hasilnya Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita taat kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan sertai. Apapun ketaatan kamu, waktu di rumah tetaplah taat berdoa, tetaplah taat untuk yang bisa membaca firman Tuhan 1-2 ayat. Kalau bisa menghafal bagus, kalau belum bisa baca tolong maminya atau orang tuanya untuk suruh membacakan, atau kakaknya suruh membacakan. Kalian taat untuk belajar memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan sertai dan Tuhan berkati. Demikian firman Tuhan, kiranya kita menjadi taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anak supaya menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru sekolah minggu, taat kepada apapun yang dilakukan gereja di bidang anak, supaya dalam keadaan ibadah di rumah pun mereka tetap semangat untuk bisa beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak hari ini, seterusnya sampai Tuhan datang yang 2 kalinya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.